Saya ingin menyatakan satu hal, bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain, rata-rata penjualan udah drop. Sejak tahun 2017, 18, dan 19. Saya pernah tanya, rata-rata 50-60 tahun, pernah nggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali, pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh, bukan 98 jeblok. Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan, dibakar, digebukin, kita tutup. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli nggak sehancur seperti hari ini. Nah, berbagai indikator, saya nggak usah ulangi karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya, ya. Trade balance negatif, current account negatif, kemudian juga primary balance dan segala macam lah. Kita gunakan semua indikator makroekonomi. Sebelum ada corona, kita sudah mengalami krisis. Nah, tetapi seolah-olah ada stability, terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak, dengan yield bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7% yieldnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah, seolah-olah ada kesan semua everything is fine, everything is okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, peningkatan output sangat rendah, stuck di 5% sejak tahun 2017-an lah kira-kira. Nah, dengan adanya corona, itu terjadi di Cina pertengahan Desember Pak Karni kalau ingat, kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius. Tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona. Nah, pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari Cina, malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatnya turisme. Yang kedua, kita nyewa buzzer, jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan, yang disewa itu buzzer. Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret berubah menjadi super pesimis. Bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona, seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur, ya, dan tidak ada value added-nya, itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Ya, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu nggak lebih dan nggak kurang. Nah, defisit
ditingkatkan 5%. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, limitnya memang 3% dari GDP. Kalau enggak presiden bisa di-impeach gitu loh. Jadi ini nyelamatin presiden juga, supaya tidak di-impeach, supaya bisa jadi 5%. Saya sendiri, mohon maaf, kalau teman-teman perhatikan ramalan saya di dalam bidang makroekonomi, di dalam bidang corporate, rata-rata tuh nyaris tepat. Saya sendiri tidak sesuper pesimis itu. Saya masih yakin masih ada banyak cara supaya kalau anjlok pun ekonomi kita dari 5%, paling ke 2% atau maksimum 0%, nggak sampai negatif. Tiba menteri yang super optimis jadi super pesimis hanya sekedar buat nyari alasan supaya budget defisit bisa dinaikin, supaya bisa ngutang lagi. Nah, dibikinlah Perpu nomor 1 tahun 2020. Mohon maaf, ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Konstitusi. Karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa aja tiba-tiba pemerintah punya hak buat ngubah APBN seenaknya? Kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada apa perubahan indikator makro, tinggal dibikin RAPBN perubahan. Ya dari dulu waktu krisis juga kita sampai 4 kali kita ganti. Jadi APBN kita ubah-ubah terus 4 kali dalam 1 tahun. Jadi tidak perlu nerbitin Perpu di mana hak budget yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar mau diambil dari DPR. Nah yang kedua, di dalam Perpu itu ada pasal di mana jika terjadi kesalahan kebijakan tidak bisa dijadikan kasus hukum, tidak bisa dituntut. Wah, ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi, buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Senturi, skandal apa lagi. Kok nggak belajar dari sejarah? Pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Di Korea tahun 98, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentralnya masuk penjara karena kebijakannya dianggap merugikan negara besar-besaran. Ini enak aja, setiap bikin kasus yang merugikan negara triliunan bisa lolos. Nah ini juga hal yang saya kira diitukan layak. Saya ingin kalau bisa grafiknya diperlihatkan. Bisa? Ya. Kalau semuanya normal, kita cepat responnya, mengambil langkah-langkah yang tepat, itu yang terjadi garis hijau. Dalam waktu antara 3 atau maksimum 6 bulan kita recover lagi. Grafik V. Tetapi kenyataannya kita ini garis kuning. Mula-mula nolak, gak ada corona, gak mungkin dan sebagainya. Langkah-langkah yang diambil. Bayangin buat nyediain awal-awal krisis. Buat nyediakan 2.000 alat kesehatan buat dokter aja kagak bisa. Ya, nah sehingga ini makin lama makin dalam. Respons makroekonominya juga lambat. Merentah pakai himbauan. Himbauan supaya yang kasih kredit atau leasing nggak usah bayar dulu, ditunda. Kok bisa merentah pakai himbauan? Merentah itu pakai peraturan. Saya dulu waktu zaman Gus Dur, kita berikan kredit, diskon kepada pengusaha kecil 50%. Ada keputusannya sehingga bank-bank bisa pakai sebagai pegangan. Ini presiden, ini nggak usah dibayar, itu nggak usah deh. Apa dasarnya? Banyak pengusaha motor yang pinjam motor datang ke leasing. Pak, keputusan presiden begini. Urus saja sana sama presiden, kita nggak mau kok. Merentah itu pakai keputusan, bukan himbauan. Nah, akibat model-model yang lambat ini, bisa-bisa recovery-nya 1 sampai 1,5 tahun. Nah, tapi persoalannya, bangsa kita nggak tahan. 2 bulan aja nggak tahan. Apalagi kalau sampai 1 tahun. Bagaimana kalau kita mau cepat?
Saya setuju dengan Pak JK tadi. Fokus untuk menyelesaikan menghambat corona. Ya, yang lain-lain itu secondary. Karena kalau itu dilakukan, coronanya berhenti, ya dia balik lagi, pulih kembali. Tapi kalau kita cara menanganin corona masih penuh dengan disinformasi yang benar, tidak melakukan hal yang apa diperlukan, makin lama ini makin panjang, ekonominya akan lebih ribet, yang berguguran makin banyak. Yang kedua, punya uang nggak sih pemerintah? Masih. Itu ada saldo, Silva total 270 triliun. Hentikan semua proyek-proyek infrastruktur termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu. Yang ngerjain cuma McKinsey, mutu kualitas risetnya juga payah kok. Ya hentikan dulu, pakai uangnya untuk menyelesaikan masalah corona dan kebutuhan dasar. Memang pajak turun, tapi menurut hitungan kami masih adalah sekitar hampir 300 triliun. Yang ketiga, terima kasih sedikit sama Prabowo, nggak kedengeran suaranya. Tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alutsista yang markupnya lebih dari 10%. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam. Total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian alutsista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Maksimum 10%. Di atas 10% dia nggak mau tanda tangan. Dia udah lapor sama Jokowi, setor sekitar 3,4 miliar dolar, itu hampir 50 triliun. Ya, tahun kemarin. Nah yang ketiga, cicilan hutang kita itu setahun 650 triliun. Seperempatnya, kira-kira 25%-nya itu bilateral dan multilateral. Kan banyak yang sok jago, ngaku hubungan internasionalnya hebat, kenal si ini, kenal si itu. Ini waktunya telepon kepala-kepala negara, kita delay dulu pembayaran ini 6 bulan. Nanti kita bayar lagi. Banyak hubungan internasionalnya hebat. Mana? Ya, tinggal telepon kok. Lagi krisis gini pasti dikasih, ya kan, bayar 6 bulan dulu tunda pembayaran. Nah yang kedua, 3/4-nya itu bond-bond swasta. Yang bunganya selama ini ketinggian. Dulu 7%. Terakhir Menteri Keuangan nerbitin bond 4,3 miliar dolar. Kalau nggak salah yieldnya itu 4,5% atau 4,3%. Saya mohon maaf, Presiden Duterte, Presiden Filipina yang ekonominya lebih gawat dari kita, lebih susah dari kita, nerbitin bond, yieldnya hanya 2%. Kita 2 kalinya lebih mahal. Canggih banget Duterte dibandingin katanya Menteri Keuangan terbalik. Nah, menurut saya ini waktunya kita swap bond-bond kita yang jangka pendek, yang bunganya kemahalan, mumpung bond yield di seluruh dunia negatif. Di Jepang negatif, di Eropa negatif, Amerika negatif. Ya, kita bisa tukar kasih yield misalnya 1%, 2%, strukturnya diperpanjang. Sehingga dari cicilan 1 tahun 650, paling tidak kita bisa hemat 200 triliun. Jadi kalau kita total tadi, Silva, anggaran pembangunan yang dihentikan, penghematan dari debt dan sebagainya, ada sekitar 900 triliun. Ya. Nah, apa prioritasnya? 200 triliun kita fokus untuk nyelesain masalah corona ini. Tapi enggak seperti sekarang, APBD atau apalah. Ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam karena masing-masing pejabat bawa ininya, bawa pengusahanya. Saya nggak putus-putus. Di koran sih berasan udah mau import sekian gitu alatnya. Tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri. Bejat ini sistemnya. Ya. Harusnya kan cepat bertindak dan sebagainya.
Saya kasih contoh lah, Sritek itu produsen tekstil, alat-alat pakaiannya NATO. Dan Amerika udah biasa bikin baju, APD, macam-macam. Tinggal minta Sritek bikin buat segini. Ya, dikasih 3% aja di atas kosnya dia udah happy tuh. Tapi kagak ada menteri yang telepon dia. Nah, saya berikan contoh dan lain-lain. Jadi 200 triliun kita spend untuk menyelesaikan masalah corona ini secepat mungkin. Karena kalau kita lakukan itu, nanti semua masalah yang lainnya ikutannya akan selesai. Sumbernya mati. Nah yang kedua 300 triliun kita pakai untuk bantu rakyat harian. Di Jakarta ini penduduknya sekitar 26 juta. Seperempatnya itu pekerja harian, sekitar 6 juta. Ya kasihlah kebutuhan dasar. Tapi caranya jangan dikasih paket-paket, karena paketnya dia nggak perlu kok. Paket ini, paket itu ada 10 item. Yang dia perlu kan beras, yang dia perlu itu telur, ikan asin, minyak goreng. Ya, atur dong gitu. Pakai kalau perlu BRI, karena saya nggak percaya kalau ormas dipakai nyalurin uang, atau birokrasi kita pasti ditilap. Kalau tadinya mau dikasih 1 juta per orang, nyampenya ke bawah tuh 100.000 pengalaman. Kita gunakan dong BRI buat nyalurin begini-begini. Sehingga yang hilang di jalan, rakyat bisa milih sendiri. Dia bisa tenang di rumah. Kalau saya sih sederhana, kalau ada yang punya account, balance-nya 0,5 juta, kita kasih 1 juta. Yang nggak punya account kita minta bikin account ATM sama BRI yang di atas 17 tahun. BRI itu punya cabang di seluruh Indonesia, punya satelit, kapasitas komputernya 4 kali dari BCA, jumlah transaksinya 3 kali dari BCA, walaupun kecil-kecil. Suruh rakyat bikin ATM selama 17 tahun, di atas 70 tahun. Sampai desa-desa dia punya cabang. Seneng kok dia dapat klien baru, nah nanti kita salurin. Apa 1 juta per anak atau apa. Sehingga betul-betul sampai sama rakyat. Nah kalau kita lakukan itu, bank juga istilahnya penetrasi bank lebih tinggi. Yang kedua kalau lain kali ada masalah lagi, kita udah tahu caranya, siapa, segmen mana yang kita mau capai. Datanya kan bisa dipanggil anak-anak pintar tuh bikin data, big data analysis, segmen mana yang kita mau capai. Nah 200 triliun lagi kita spend untuk meningkatkan makanan. Saya awal corona udah bilang, hentikan semua proyek infrastruktur ini, fokus di dalam food production. Kenapa? Pada skala global akan terjadi kekurangan makanan. Sederhana, orang kalau diam di rumah, menengah atas dia konsumsi lebih banyak. Lihat aja banyak yang makin gendut selama krisis ini. Artinya 10%. Tetapi supply-nya drop 25%. Jadi bukan hanya karena panic buying. Selain panic buying, consumption naik 10%, supply turun 25%. Sehingga akan ada shortage dalam makanan. Dan yang kedua karena dolar kita melemah, itu akhirnya buat rakyat juga makin lama makin mahal. Jadi kita spend 200 triliun untuk ngasilin makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran cuma 2 bulan, lain-lain 3 bulan. Bawang putih yang selalu kita import hampir belasan triliun. Kita tanam. Memang selama ini hanya bisa di Brebes sama Pati. Minta teman-teman IPB, ada dong tanah di tempat lain yang bisa. Nah kalau setahun kita bisa 3 kali produksi, tahun depan kita eksportir bawang putih. Jadi krisis ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk memacu food production. Termasuk beras dan lain-lainnya. Pilih aja 10 komoditi lah, jagung dan lain-lainnya. Itu rakyat ada kerjaan, kita nggak kelaparan rakyat. Corona ini selesai, kita bisa jadi pemain untuk ekspor. Ya, karena di Thailand, mereka putuskan untuk ngurangin ekspornya. Ya, karena rakyatnya banyak yang nganggur, dibagi Vietnam sama Thailand. Nah, surplusnya itu cuma 2 juta ton. Kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri, kita akan kesulitan loh. Yang ketiga,
apa? Yang ketiga, harus dipahami akibat krisis corona ini terjadi geopolitical shift, strategic geopolitical shift. Tadinya Cina itu pabrik dunia, semua multinasional punya pabrik di Cina. Mereka belajar setelah ini bahaya ternyata. Nggak boleh lagi kita sepenuhnya di Cina, kita harus keluar dari Cina secepat mungkin. Pemerintah Jepang, Perdana Menteri Abe, kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari Cina. Tapi kemana mereka pergi? Ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam, mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko. Indonesia nggak masuk. Padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Nggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. Ya, karena you don't wrong the right strategy. Mak, kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5%? India 7%, lain-lain 7%. Mereka ke sana dulu. Ekonomi di dalam negeri ke 7%, otomatis nanti asing masuk kok. Dibalik logikanya. Nah, kita, para analis mengatakan, 3 negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko. Menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas, Indonesia bisa the 4th economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Ya, konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif. Indonesia nggak boleh ikut blok barat, blok timur. Kita harus bebas aktif. Selama ini kan takut banget sama Cina. Dia nyeludupin orang terus dan sebagainya. Jadi ini waktunya untuk menggeser politik luar negeri kita dan politik investasi kita dari sangat pro Cina jadi antek Beijing, jadi negeri kita sendiri, dan ini kesempatan untuk Indonesia jadi economic superpower. Maaf. Yang kedua, saya mohon maaf. Keempat ya, ada ide mau nyetak uang, printing money. Mohon maaf. Printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel, banyak KKN and abuse of power, printing money itu bahaya sekali. Pasti inflasi. Tapi yang penting begitu pemerintah Indonesia printing money, rupiah bisa anjlok ke 20.000 kok. Kecuali pemerintahnya jauh lebih kredibel. Nah, kembali ke grafik tadi, saya minta tolong dikasih lihat sekali lagi, Dek. Apa sih yang terjadi? Bayangkan samurai raksasa jatuh dari langit. Kita sok jago, walaupun kita raksasa, kita tahan ini samurai, tangan kita bleeding. Kita nggak sanggup. Kasarnya, Indonesia nggak kaya-kaya amat. Kalau ada perusahaan mau buyback saham, bleeding loh. Lihat aja semua grup-grup besar di Indonesia, valuasinya drop, ada yang 200 triliun dan sebagainya. Samurai itu harus jatuh dulu ke tanah, baru kita lakukan sesuatu. Nah, kita ini tidak cukup kuat untuk melakukan macro pumping. Amerika, berapa waktu yang lalu, pump 1 triliun US dollar. Hasilnya apa? Cuman berapa hari doang indeks di Amerika naik, habis itu anjlok lagi. Sekarang kemarin 2 triliun lagi. Seolah-olah mau naik sebentar, bentar lagi rontok lagi. Karena apa? Masalahnya di coronanya. You nggak selesaikan corona, mau lu pompa 2 triliun, tetap akan masalah. Nah, jadi jangan sok-sok macro pumping. Bank Indonesia sudah spend 300 triliun lebih untuk mensupport rupiah. Kecil efeknya. Bahkan kalau dia terlalu semangat, turunin lagi ke 15.000, spekulator pada beli tuh. Dolar
nungguin lagi, bentar lagi pasti anjlok lagi gitu loh. Jadi jangan sok jago, kemampuan kita terbatas, macro pumping atau corporate pumping yang tidak perlu. Bereskan kasus corona, otomatis nanti semua akan lebih baik. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Pemirsa, kita rehat sejenak.